Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Tony Al-Bakhti di Al-Islah Studio Dapur Kreasi Santri Masa Kini. Tentunya masih dengan duo apa? Duo bukan kembar. Duo bukan kembar. Alhamdulillah kita habis ngaji tadi di pesantren Arido. Beres ngaji kita langsung kumpul di base camp ini untuk membahas permasalahan atau problematika yang selanjutnya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini itu tentang makanan. Waduh, suka makanan. Makanan. Kalau bahasa kerennya apa sih? Makanan. Kuliner. Itu. Kuliner Pak Ustadz. Kalau sekarang banyak para pemuda wiskul apa tuh? Wisata kuliner. Oh iya, kuniler Kuliner Pak Ustadz, kuliner. Iya, kulenir masih ada hubungan. Salah lagi. Masih ada hubungan Apa? sama kulit panggul. Ya. Jadi kita bahas masalah kuliner nih ya. Kuliner. Kalau kita ngelihat ke postur sih tentunya ya mungkin yang pertama kali kita tanya Pak Guru nih ya. Boleh. Iya. Kalau Pak Guru nih untuk urusan kuliner yang paling favorit dah. Ya. Kuliner apa nih? Pertama Pak Ustadz, sebenarnya saya ini jarang makan Pak Ustadz. Jarang makan. Jarang makan. Tapi kok bisa gede gitu? Iya, sehari paling sekali, paling banyak 2 kali. Gitu. Iya. Cuman sekali makan 3 piring. Jadi dirapel. Iya, dirapel. Kalau pagi nggak makan, disatuin dia di siang gitu, Ustaz. Kayak sanca berarti ya. Nabung begitu. Sanca. Kirainnya jarang sekali. Kalau makanan favorit ya saya lebih seneng, emang beda-beda sih Pak Ustadz. Waktu kecil itu senengnya sayur asem. Iya. Sayur asem Enak, sama itu enak. telur dadar. Oh iya. Disatuin tuh mantep. Terus udah agak ABG lah, ABG senengnya potato. Oh, potato. Bukan, tapi bukan makanan keren sekarang, bukan. Potongan tahu toge. Oh, kirain saya potato yang kentang gitu. Potongan tahu toge dikasih sayur. Oh iya. Itu iya. makanan favorit. Sayur bening berarti Iya, ya. waktu di Sayur pondok. bening. Jadi Saya waktu kejebak ternyata sahabat. Ada sayur kiru gitu. Iya. Kalau sayur yang keruh berarti opor gitu ya, opor. Lodeh. Lodeh. Bang Oi gimana Bang Oi? Kalau saya sih sukanya lalap-lalapan. Lalap-lalapan. Ya, Mm-mm. seperti lalapan randa midang itu. Randang midang daun ya. Ya daun. Heeh. Tapi ada juga yang nggak pakai midangnya, itu lebih hot. Oh, Randa doang. rondo. Ya. Sahabat nih yang di Riau di Malaysia tahu nggak randa? Randa itu ya artinya janda sahabat. Nah, kalau janda bukan makanan ya. Bukan. Jadi untuk makanan favorit Mang Oi ini Lalap-lalapan. lalap-lalapan. Iya. Nah kalau misalkan kita klasifikasi ya makanan kan kebagi dua nih. Ada makanan ringan, makanan berat. Ya makanan ringan itu ya kayak nyemil-nyemil gitu ya. Kalau Pak Guru nih cemilan yang paling disukain Kacang Ustaz. kacang. Kacang. Kenapa? Kok bisa suka kacang? Nggak tahu ya, kalau makan kacang tuh bawaannya nggak bisa berhenti. Oh iya. Nggak bisa berhenti. Semua pasti suka sih kacang. Iya. Mm. Kacang. Aduh, jadi ngeres ya. Iya. Jam berapa? Jam berapa? Jam malam. Tapi emang bener kacang mantap. Iya. Emang kayak gitu. Kita juga kemarin Lebaran sempet bikin kacang goreng tuh. Emang kalau makan kacang susah berhenti cemilannya gitu. Terus kalau Bang Oi buat Cemilan. cemilan yang Cemilan paling 10. di favorit Cemilan. Ya jangan ngemil sih.
jarang ngemil. Iya. Ya paling cemilannya nasi juga. Jadi nyemilnya nasi, kemudian makanan beratnya nasi Nasi lagi juga. gitu. Terus cuci mulutnya Nasi lagi. Kalau di Sunda ada apa? cemilan yang enak. Hmm. Ente preme. Ente preme. Aduh, ente Preme. Apa Oi? kalau tahu ente itu Tahu ente preme. rangginang. Rangginang. Ah, rangginang betul. Itu enak Rangginang. mantap. Nah, kalau sahabat belum tahu nih, yang namanya rangginang itu dia bentuknya bulat, terbuat dari ketan ya. Gitu, ketan dikukus ya, Iya. kemudian dibikin bentuk bulat. Nah, habis dibentuk seperti itu dijemur sampai kering, baru digoreng. Nah, kalau di Jawa Barat namanya rangginang. Rangginang. Jangan lupa ya komen kalau daerah kalian masing-masing apa tuh namanya. Oke. Nah, kalau saya nih untuk ngemil yang paling saya suka itu ngemilikin kamu selamanya. Iya kamu. Sambil ngerokok boleh Pak Ustaz? Boleh, boleh. Itu namanya komedi jiplakan. Nah, kalau saya sebenarnya kalau untuk urusan makanan sukanya tuh yang asin, yang pedas gitu. Jadi Asin pedas. asin pedas. Kalau makanan yang manis-manis itu saya rada kurang suka. Kenapa Pak Ustaz? Karena apa ya? Selera mungkin. Selera. Seleranya itu sama yang asin, pedas. Ya emang harus gak suka kalau yang manis. Aku kan manis. Masa Pak Ustadz suka sama aku? Perasaan Pak Ustadz yang manis bukan Pak Oi. Waduh. Saya jadi Berarti takut itu- kesambet ini. Pak Hili. Nah, saya tuh sukanya makanan yang asin pedas gitu, kayak bakwan pakai sambal gitu, terus uli pakai sambal. Nah, kebetulan saya punya tempat recommended nih untuk Wah. jajanan yang asin pedas. Jadi kalau misalkan ada sahabat yang tinggal di Jomin Timur, mungkin sahabat nggak asing lagi sama warung Bapak Semat, warung Semat ya. Di sampingnya tuh kan ada lapangan bulu tangkis. Nah, di depan lapangan bulu tangkis di situ ada Seberang Wartim namanya. Warung Babeh Catim. Iya. Nah, di situ jual uli, jual bakwan ya, Gorengan anget-anget ya. Gorengan asin dah ya. Itu sambalnya bikin lagi. Iya. Pokoknya kalau penasaran tinggal datang aja ke Wartim, warung Babeh Catim. Sponsor. Emang Pak Ustadz itu nama bala-bala. Kalau di Jawa Barat bala-bala ya. Ya, Nah, kalau Jakarta, Indonesia bakwan. Bakwan. Itu namanya bala-bala bahagia. iya. Nah, jadi yang makan bala-bala bahagia warung Bapak Bapak Catim Catim. akan bahagia. Iklan banget. Promosi terus. Jangan lupa ya, Babeh Catim. Tapi nih tadi ada yang ngasih minuman ya Pak Ustadz? Iya. Minuman. Alhamdulillah nih, Ada yang ngasih. kita Alisal Studio dapat kiriman minuman dari Amo Cola ya. Bala. Nah, kita Oke, cobain dulu, Amo minum Cola. dulu ya. Boleh. Mau nyanyi meren? Nyoba. Bismillah. Segar, saudara. Jadi rasanya segar, enak lah, manis. Ditunggu dari Amokola. Masuk, masuk. Kemudian begini, kalau kita ngelihat nih kuliner yang ada sekarang itu nggak selengkap pada zaman dulu ya. Mungkin yang dulu ada sekarang nggak ada, kemudian ada di zaman sekarang dulu belum ada gitu ya. Yang langka. Nah, kita mungkin sebelum kita ngobrolin kuliner yang ada di zaman sekarang, kita sedikit bernostalgia dulu nih sama makanan zaman dulu. Zaman dulu. Dari Bang Oi dulu. Dulu suka makanan apa nih? Gegeplak. Gegeplak. Ya.
Gegeplak itu model bagaimana? Gegeplak yang putih-putih itu. Gegeplak. Putih. Iya. Gegeplak mah tina terigu tapi Pakai rasanya pakai mic manis. aja, takutnya Oh, kecil iya. suaranya. Rasanya manis. Oh, rasanya manis. Iya. Mm-mm. Kayak aku. Nah, kalau Pak Guru Kalau saya makanan yang dulu ya Pak Ustadz, Nah, senangnya tuh randa menut. randa Randa. menut. Kalau menutnya juga ada, randanya. Randa lagi. Itu boleh dipertanyakan tuh, kenapa namanya randa menut Nah, gitu? Bener Itu ya. kan terbuat dari ini kan ya, apa dah? Kayak aci aci ya. kayak Ah. aci ya. Tepung, Kenyal-kenyal. tepung apa namanya? Tepung tapioka ya. Tepung tapioka ya. Jadi kenyal gitu teksturnya. Kaung. Mm-mm. Nah, itu kenapa sih harus dinamain randa menut Randa gitu? menut. Randa kan artinya janda ya. Iya. Kalau menut artinya apa? Kalau menurut saya Pak Ustadz, kenapa disebut randa menut? Karena ini tekstur dari makanannya itu kenyal-kenyal. Kenyal. Emang janda kenyal-kenyal. Oh, berarti menutnya kenyal ya. Aduh. Nah, ini yang bikinnya randa. Tapi yang kayaknya mah yang paling enak mah itu makanan zaman dulu itu kariwal. Kariwol. Ada yang dewa. Iya. Iya. Heeh. Kariwal. Wah, oh. Jadi Enak. tinggal gitu ya. Kariwal. Nah, ini kari am berarti. Kari am. Itu mah Iya. jagung pakai. Ada makanan zaman dulu yang aneh ya. Aneh dari namanya juga gitu. Kalau tadi randa menut agak sedikit nyeleneh lah ya. Iya, betul. Namanya randa menut gitu. Ada lagi yang aneh. Apa tuh Pak Ustadz? Blow-on. Blow-on. Ada kan ya kue blow-on ya? Baru dengar Pak Ustadz. Ya, ini kalau begini nih Pak Guru ngejatohin saya ini. Jadi kesannya saya paling tua gitu. Enggak, tetap Pak Oy yang paling tua. Saya nggak tahu blow-on itu. Udah gegeplak. Iya, nama kue blow-on gitu ya. Apa karena yang bikinnya atau karena khusus makanan orang yang blow-on, tapi kan kenyataannya nggak begitu Tapi ya. enak ya Pak Ustadz? Enak Bahannya dari singkong. singkong. Mm-mm. Nah, mungkin Pak Ustadz Blow-on. bisa memberikan bahan-bahan blow-on. Blow-on. Mungkin dari Ada teman-teman. blow-on, ada deblo gitu ya. Oh, Oh, ada blow-on bangsanya, dulu. bangsanya, Heeh. Jadi, bangsanya. makanan zaman dulu tuh unik-unik. Hmm. Yang mungkin kalau anak zaman now udah nggak tahu lagi tuh Benar. makanan-makanan kayak begitu. Ada lagi makanan daerah yang unik, kayak daerah Bandung ada makanan namanya burayot. Burayot. Kalau di sini nggak ada kan? Nggak ada. Burahol. Karena kalau di daerah kita nih, daerah Karawang ya, kalau burayot itu identiknya ke kantong biji tit, gitu ya. Anu burayot. Iya. Iya. Kemudian apa lagi ya? Kalau di Kuningan saya seneng tape Pak Ustadz. Tape. Tape. Hmm. Ketan. Tape. Oh, tape ketan. Tape enak tuh. Mhm. Iya. Kemarin baru beli juga. Tape. Luar biasa. Buat Kuningan mantep tape. Tape rekorder. Berarti rekomen daerah Kuningan ya tapenya. Jadi kalau mau nyicipin tape yang enak, kita pergi dulu ke Kuningan, gitu ya. Kuningan. Luar biasa mantep. Nah, buat sahabat yang pengen tahu seperti tape Kuningan itu seperti apa, kalau misalkan pengen di-review sama kita, dukung channel ini biar kita bisa ngongkosin pergi ke sana gitu. Delicious. Oh, amazing lah. Amazing. Rasanya amazing. Mantap. Nah, itu. Nah, kita nih ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol tentang kuliner ya. Kuliner, kenapa gitu? Kenapa? Karena ada yang bertanya yang berhubungan dengan makanan gitu. Makanan apa aja sih katanya yang boleh dimakan atau yang halal dimakan dan yang haram untuk dimakan begitu. Makanya kita nih obrolin tentang makanan gitu ya.
Jadi ada beberapa kriteria makanan yang diharamkan dalam agama. Sebagaimana di Al-Quran dijelaskan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Begitu. Pertama yang diharamkan, hurrimat alaikumul maitah, bangke. Nah, bangke nggak boleh dimakan, begitu. Dan yang disebut bangke ini adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, itu disebutnya bangke ya. Atau hewan yang disembelih tapi cara penyembelihannya itu tidak sesuai dengan hukum syariat gitu. Contohnya kan ada tuh ya di video saya pernah nonton ya, ada kambing ketabrak kereta jebret kemudian mati. Nah, itu kambing jangan kita masak karena itu hukumnya sudah bangkai, nggak boleh dikonsumsi. Atau disembelih, cuman sembelihannya itu nggak sesuai dengan hukum syariat, begitu. Itu pun sama dihukumi bangkai. Kemudian wadamu, daging darah, dam tuh darah yang mengalir, dam. Kalau zaman dulu ya di daerah kita bener nggak nih? Betul. Suka mengkonsumsi darah. Disebutnya marus. Marus. Jadi darah ditadangin di satu wadah, kemudian dicampurin garam, terus didiemin tuh sampai membeku. Nah, itu namanya marus. Nah, marus itu hukumnya haram, gitu. Betul. Ya, dulu saya sebelum nyanterin ya sempat juga sih ngalamin makan marus. Bang Oi mungkin ngalamin juga? Alhamdulillah juga. Oh, enggak. Jadi saya dulu sempat jadi vampir begitu ya. Makan darah. Tapi karena belum tahu begitu, belum tahu hukumnya karena dulu saya masih sekolah dan belum ngaji untuk urusan bab itu. Wadam walahmul khinzir, kemudian daging babi, daging anjing, khinzir itu daging anjing dan daging babi itu nggak boleh juga dikonsumsi, haram. Termasuk daging mentah. Daging mentah, iya, begitu. Kalau daging atah mah boleh kalau udah dihalalin. Itu bukan dimakan. Itu dinikmati. Oh iya. Waktu jam biasa. Jamnya udah menunjukkan jam sekian ya, Ya. jadi agak nyerong ke sana mulu gitu. Sekian. Nah, jadi daging anjing, daging babi itu haram dikonsumsi gitu ya, nggak boleh. Kemudian kriteria yang berikutnya itu wama uhilla lighairillahi bih, daging yang dipersembahkan untuk selain Allah, yang dijadiin persembahan. Begitu. Motong kambing tujuannya untuk sesuguh tuh, Sesajen. Iya, sesajen. Dia pas nyembelih memang tujuannya untuk dijadiin sesajen. Nah, itu pun haram dikonsumsi, begitu. Nggak boleh dimakan. Kemudian kriteria berikutnya itu adalah al-mustakdar. Mustakdar ini yang menjijikan, gitu. Yang menjijikan pun sama haram dikonsumsi. Termasuk ada nih benda yang suci tapi dia menjijikan. Nah, oleh karena menjijikan, maka ulama ya, mayoritas ulama mengharamkan benda tersebut untuk dikonsumsi. Udah tahu belum? Apa tuh? Sperma. Ini nggak boleh ya Ustaz ya? Iya, Sperma itu apa ya? air mani. Air mani itu air enak gitu ya. Air enak. Air enak. Aduh Pak. Bukan enak itu, Ustaz. Nah, buat para suami ya, ini buat para suami ya. Misalkan kadang ada nih suami tidak menyarankan, bahkan melarang lah istrinya untuk menggunakan KB ya. Kemudian setiap kali hubungan dia menggunakan cara azal ya, azal. Kalau di kitab kan ada bahasanya azal. Azal itu dikeluarkan spermanya di luar, enggak di dalam rahim. Nah, kalau misalkan para suami menggunakan cara azal untuk KB-nya, KB alami, itu
jangan disuruh ditelan sama istrinya gitu. Ke mulut gitu ya Ustaz. Mulut. Gitu. Karena mani walaupun suci tetap haram untuk dikonsumsi menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama. Kemudian kriteria berikutnya, makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi itu kalau dari hayawan yang amfibi, yang hidup di dua alam. Dua alam. Di air hidup, di darat hidup. Kayak contohnya kodok. Nah itu nggak boleh dimakan ya. Ada lagi nggak contohnya selain kodok? Kalau kodok restoran apa sih? Oh, Biawak. Suike. Suike. Biawak. Ah, biawak tuh. Biawak hidup di dua alam. Itu pun sama nggak boleh dikonsumsi. Pak Guru, ada lagi? Kalau di laut teh apa? Hewan apa yang di dua alam tuh? Apa? Anjing laut. Bukan. Glodok. Oh, golodog. Golodog Ikan. panto. Ikan glodog. Kadang kan dia hidup di Dua alam. pohon gitu ya. Kalau di Riau ya, di Riau ada ikan seperti ikan glodog, namanya cempakul. Nah, jadi ikan cempakul ini lucu dia. Hidup di dua alam, di air hidup, di darat hidup. Kemudian matanya keluar nih kalau cempakul. Dia kalau misalkan ngelihat ke kiri, ini mukanya nggak nengok, matanya doang, sret gitu. Jadi mencilek. Mencilek. Nah, itu yang hidup di dua alam nggak boleh dikonsumsi. Terus yang mempunyai taring tajam untuk untuk berburu. Ya, jadi dia punya taring tajam, kemudian taring tajamnya itu dipergunakan untuk berburu. Nah itu sama nggak boleh, kayak contohnya harimau, singa, Terus itu luwak. Ya sama Luwak. tuh. Garangan. Ganggarangan. Terus ada lagi. Cara Cara itu juga. ganggarangan. Tupai. Nggak boleh tupai. Tupai. Kalau burung elang, Ustaz. Nah, burung elang itu masuk kriteria berikutnya, yaitu yang punya cakar tajam. Cakar tajam. Yang mana cakar tajamnya ini digunakan untuk memangsa gitu. Nah, salah satunya ini burung elang. Burung elang nggak boleh dikonsumsi gitu ya. Terus berikutnya adalah yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama nggak boleh dikonsumsi. Kayak contohnya burung hudhud. Nah, ada nggak burung hudhud? Nggak tahu, Ustaz. Belum pernah lihat. Sama, saya juga belum pernah lihat. Tapi ada di Al-Quran tuh ya. Dalam kisah Nabi Sulaiman dan Siti Bilqis. Yang ngirim surat itu adalah burung hudhud. Nah, kalau seperti apa burungnya, wallahu alam, belum tahu ya. Semut nggak boleh dimakan. Gitu. Kemudian yang nggak boleh dimakan lagi, yang diperintahkan untuk dibunuh. Gitu. Itu pun sama, nggak boleh dikonsumsi. Kayak contohnya tikus. Tikus kan ada ya anjuran untuk membasmi tikus. Nggak boleh dimakan itu. Cicak tuh iya. Nggak boleh konsumsi. Nggak boleh makan cicak. Nah, makanya WEP ya, stop makan cicak ya. Toke. Nah, kemarin kan viral itu ya, makanan toke ya. Nah, jangan makan toke. Untuk yang beragama Islam, toke ini termasuk hewan yang dilarang untuk dikonsumsi. Kalau untuk pengobatan, Pak Ustaz, seperti kelelawar, terus kadal juga. Nah, itu untuk pengobatan gimana, Pak Ustaz? Jadi kalau kita lari ya ke pembahasan yang darurat ya, kan dikatakan bangke itu haram untuk dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat, kan begitu. Nah, di sana dijelaskan di kitab tersebut, kondisi darurat ini adalah kondisinya seperti ini. Seandainya dia tidak makan, maka dia akan mati secara hukum syariat gitu ya, hukum kemanusiaan. Kalau nggak makan dia bakal mati, dan
tidak ada makanan lain kecuali bangkai tersebut. Rumput nggak ada, gitu. Pokoknya ada daunan, udah nggak ada. Pokoknya nggak ada makanan lain selain bangkai. Yang akhirnya mau nggak mau dia harus makan bangkai. Baru dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk makan bangkai. Begitu pula ya, seandainya hewan-hewan yang diharamkan tersebut, kayak contohnya ular, kemudian kelelawar ya, kan sebagian orang ada yang mempergunakan untuk obat. Dilihat kondisinya, itu diperbolehkan kalau sudah darurat. Darurat itu kayak tadi contohnya, tidak ada lagi obat. Kecuali kelelawar dan ular gitu. Dan kalau misalkan dia tidak mengkonsumsi obat tersebut, maka terancam kehidupannya gitu, bakal mati lah secara riset dokter. Gitu. Jadi bukan karena apa ya, tajribatun nafsi itu eksperimen sendiri. Kayaknya gue kalau nggak makan ini gue bakal mati nih, penyakit begini nih gitu. Kayaknya gue kalau nggak makan daging kelelawar ini penyakit gue nggak bakal sembuh, terus gue bakal mati gitu. Padahal kata dokter enggak, masih ada obat lain. Kalau itu mah bukan karena darurat, berarti doyan. Gitu. Jadi gitu sahabat. Nah kemudian dari minuman pun ya, ada minuman yang diharamkan gitu, seperti minuman keras. Mira Santika. No way. Minuman keras. Asbak Kurang kencang. Aduh, ini tim belakang layar kayaknya mulai lelah nih. Kurang banyak kopinya kali Pak Guru. Iya. Jangan minum kopi, ntar nyanyi lagi. Oh iya. Bang Oi takut dikasih kopi. Takut disuruh nyanyi dangdut. Kopi dangdut dong. Iya. Nah mungkin sahabat segitu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol nih sama Pak Guru dan Bang Oi di episode berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang berbeda lagi gitu. Ingat ya, tadi makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, makanan yang sudah disebutkan kriterianya tadi tuh yang diharamkan, itu hindari. Dan makanan yang tidak disebutkan kriterianya, maka silahkan gitu. Ada lagi satu lagi, makanannya halal tapi menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena berlebihan. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan, kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Ada ceritanya tuh, orang makan berlebihan. Jadi datang ke rumah makan, di situ dijelas di apa namanya, ada papan pengumuman. Pengumuman. Makan gratis dengan syarat harus habis gitu. Dilihat menunya enak-enak nih. Dia ambil tuh banyak. Dia makan, udah kenyang katanya. Tapi kalau nggak habis suruh bayar. Gitu. Akhirnya dipaksain, dihabisin karena takut bayar. Pas nyampe rumah, dia muntah lagi. Nah itu perbuatan seperti itu ya yang menjadikan haram. Jadi makanannya halal, tapi karena perbuatannya berlebih-lebihan ya, maka jadi haram. Sekian sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bertemu lagi bersama Pak Guru, Bang Oi dan saya Muhammad Tony Al-Bakti di Al Islah Studio. Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.